Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mempelajari tasrif atau shorof, yang mana ia termasuk bagian dari ilmu bahasa Arab, yang mana ulama mengatakan bahwasanya shorof dan ilmu shorof termasuk, kalau disamakan dengan antara bapak dan ibu, dia adalah ibunya. Jadi kalau nahwu itu adalah bapaknya, dan shorof atau tasrif itu adalah ibunya. Makanya para ulama mengatakan shorof termasuk ilmu yang sangat penting dalam bahasa Arab. Dan bahasa Arab merupakan bahasa yang wajib kita pelajari ya. Merupakan bahasa Al-Quran, bahasa agama Islam. Sehingga seorang muslim sepatutnya mempelajari bahasa tersebut. Sehingga saking pentingnya mempelajari bahasa Arab, ada riwayat yang sangat masyhur dari sahabat Umar bin Khattab, ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum atau kama qala. Beliau mengatakan, ta'allamul arabiyyah, pelajarilah bahasa Arab. Fa innaha juz'un min dinikum, karena apa? Sesungguhnya mempelajari bahasa Arab, atau sesungguhnya bahasa Arab termasuk bagian dari agama kalian. Dan para ulama pun menyatakan bahwasanya mempelajari bahasa Arab hukumnya bisa fardhu kifayah dan bisa fardhu ain. Bagi seseorang yang ingin melihat tafsir, bagi seseorang yang ingin menjelaskan ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah, maka hukumnya mempelajari bahasa Arab adalah fardhu ain. Baik. Dan insyaallah kita akan mempelajari shorof atau tasrif, baik tasrif istilahi ataupun tasrif lughawi. Dan sebelum masuk ke pembahasan tasrif istilahi sama tasrif lughawi, kita akan membahas atau mempelajari tentang istilah-istilah yang ada dalam tasrif atau istilah-istilah yang ada dalam bangunan suatu fiil. Baik. Kita akan membahas tentang al-fi'lu min haitsu qawaidu sharfi. Fiil ditinjau dari kaidah shorof. Kemudian di bawahnya ada suatu fasal, fiil ditinjau dari bangunan hurufnya. Fiil ditinjau dari bangunan hurufnya. Baik. Fiil ditinjau bangunan hurufnya, bukan huruf akhirnya ya, tapi hurufnya. Karena apa? Karena yang dipelajari bukan hanya akhir huruf atau akhir kata, tapi yang kita pelajari adalah semuanya, baik dari huruf yang pertama, huruf yang kedua, dan huruf yang ketiga. Baik. Pertama, fiil ditinjau dari bangunannya ada dua, ada istilah sahih dan ada diistilahkan dengan mu'tal. Istilah sahih, ya, sahih menurut bahasa adalah sehat, ya, sehat tidak berpenyakit secara bahasa. Dan mu'tal secara bahasa adalah yang berpenyakit. Ini secara bahasa. Jadi sahih bermakna sehat dari penyakit. Mu'tal adalah yang berpenyakit. Makanya ada istilah hadis sahih. Maksudnya adalah hadis yang tidak ada penyakitnya, hadis yang tidak ada cacatnya sehingga dia sahih. Baik. Kemudian sekarang adalah masuk ke fi'il sahih dari segi istilah. Ialah fi'il yang pada huruf aslinya tidak ada huruf illah. Fi'il yang pada huruf aslinya tidak ada huruf illah.
Huruf ilah apa huruf ilah? Huruf ilah adalah alif, wawu, ya. Jadi alif, wawu, ya dikatakan huruf ilah, huruf yang berpenyakit. Sehingga mentasrifnya pun agak susah, agak sulit, sehingga dikatakan huruf yang berpenyakit, huruf yang penyakit, huruf ilah. Baik. Jadi kalau suatu fiil yang pada huruf aslinya itu tidak ada huruf ilah, maka dikatakan fiil shahih. Berarti kalau pada suatu fiil ada huruf ilah, tapi huruf ilah tersebut bukan huruf asli, ya, maka dia tetap dikatakan shahih walaupun ada huruf ilah karena syaratnya harus asli. Baik. Sebagai contoh, fiil yang shahih adalah kataba. Ya, kataba. Artinya menulis. Di sini kataba adalah fiil shahih. Kenapa? Karena tidak ada huruf illah, tidak ada alif, tidak ada wawu, dan tidak ada ya. Kemudian yadrusu. Yadrusu. Yadrusu dia adalah fiil shahih. Walaupun di sini adalah ada huruf illat yaitu ya. Akan tapi ya-nya bukan huruf asli, tapi huruf tambahan yaitu huruf yang menunjukkan fiil mudhari karena asalnya adalah darosa. Kemudian ursum. Ursum artinya adalah melukis, menggambar. Yadrusu artinya adalah belajar. Ursum di sini adalah fiil shahih. Kenapa? Karena huruf aslinya adalah tidak ada huruf illah. Nah, kemudian untuk mengetahui kapan huruf itu asli atau tidak, maka cara mengetahuinya adalah dengan mengembalikan kepada fiil madhi yang 3 huruf sama fiil madhi yang 4 huruf asli. Jadi, untuk mengetahui apakah itu huruf itu adalah asli atau tidak, maka kita melihat kepada fiil madhi yang 3 huruf yang belum dapat tambahan. Karena apa? Karena nanti ada fiil yang 3 huruf yang dapat tambahan. Dapat tambah 1 huruf, 2 huruf, dan 3 huruf. Dan juga pada fiil 4 huruf yang masih asli. Itu cara mengetahui apakah dia asli atau tidak asli, dikembalikan pada fiil madhinya. Baik. Kemudian misalkan kalau ada fiil yang hurufnya adalah tidak asli, ya, seperti misalkan huruf ilahnya tidak asli, misalkan dari qatala menjadi qatala, ya. Qatala walaupun itu ada huruf illat, maka dia tetap dikatakan shahih. Kenapa? Karena qatala alifnya bukan huruf asli, dia adalah alif tambahan. Baik. Kemudian yang seterusnya adalah fiil shahih terbagi menjadi 3 bagian. Ya, shahih terbagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah al-mahmus. Al-mahmus. Apa itu mahmus? Mahmus ialah fiil yang pada huruf aslinya ada huruf hamzah. Ya, setiap fiil yang mana pada huruf aslinya baik di awal hamzahnya atau hamzahnya di tengah atau di akhir, maka fiil tersebut disebut dengan fiil mahmus. Baik. Contohnya di sini adalah amaro, artinya memerintah. Di sini ada hamzahnya di awal. Kemudian sa'ala, artinya adalah meminta atau bertanya. Di sini hamzahnya di tengah. Qara'a, artinya membaca. Di sini hamzahnya di akhir. Maka amaro, sa'ala, qara'a disebut dengan fiil mahmus. Kenapa? Karena pada huruf aslinya terdapat huruf hamzah. Baik. Jadi syaratnya huruf asli. Kalau tidak huruf asli, maka walaupun dia ada hamzahnya, maka fiil tersebut tetap dikatakan atau bukan dikatakan hamzah, bukan dikatakan mahmus. Kenapa? Karena hurufnya adalah huruf tambahan. Seperti misalkan ada fiil akroma. Fiil akroma walaupun itu ada hamzah,
Karena hamzahnya tidak asli, maka dia tidak dikatakan mahmus. Kenapa? Karena aslinya adalah karuma. Karuma yakrumu. Ya. Karom atau karomatan. Karoma aslinya nggak ada hamzah, kemudian ditambah hamzah di situ, maka dia tetap atau dia tidak dikatakan mahmus. Kenapa? Karena hamzahnya tidak asli. Dari syaratnya dikatakan mahmus, hamzahnya harus asli. Baik. Kemudian yang kedua, pembagian dari fi'il shahih adalah fi'il mudha'af. Mudha'af secara bahasa itu adalah artinya yang digandakan, yang digandangkan, yang didobelkan. Secara istilah adalah fi'il yang ain dan lam fi'ilnya sama. Kalau ada fi'il yang ain dan lam fi'ilnya sama, maka dikatakan fi'il mudha'af. Maksudnya di sini adalah ain fi'il, maksudnya adalah di sini adalah huruf yang kedua. Kan huruf fi'il yang asli kan terdiri dari 3 huruf. Fa'ala. Nah, itu wazannya fa'ala. Fa dikatakan fa fi'il, kemudian a dikatakan ain fi'il dan lam dikatakan lamul fi'li. Nah, fi'il mudha'af itu ainnya dan lamnya atau ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya adalah huruf yang sama, sejenis. Misalkan sama-sama dal, sama-sama lam, sama-sama dot, contohnya seperti itu. Baik. Di sini dicontohkan madda. Nah, madda asalnya madada. Di sini ada huruf yang sama, yaitu di huruf yang kedua sama yang ketiga, madada. Nah, itu kan kemudian diidghamkan, digabungkan menjadi madda. Ya, artinya memanjangkan. Qalla asalnya qalala. Kemudian artinya adalah sedikit. Kemudian ghadda artinya menundukkan pandangan. Ghadda asalnya ghadada. Di situ ain fi'ilnya atau huruf yang kedua sama lam fi'ilnya atau huruf yang ketiga adalah huruf yang sama dan diidghamkan kepada huruf yang kedua sehingga dikatakan huruf mudha'af. Baik. Pun syaratnya huruf asli. Kalau enggak asli, walaupun ada mudha'af, ada penggabungan, ada penggadaan dan diidghamkan, maka dia tidak dikatakan mudha'af. Seperti kharaja. Kharaja dia adalah fi'il shahih, ya. Tapi kalau nanti diikutkan wazan fa'ala sehingga di situ ada ain fi'il yang double menjadi kharraja. Kharraja, baik. Kharraja itu tidak dikatakan fi'il mudha'af. Kenapa? Karena penggadaannya tidak asli, dia sudah tambahan. Kemudian yang bagian yang ketiga adalah fi'il salim. Ya. Salim secara bahasa artinya adalah selamat. Maksudnya apa di sini secara istilah? Maksudnya adalah fi'il shahih yang bukan mahmus atau mudha'af. Jadi kalau fi'il itu selain mahmus dan selain mudha'af, dia disebut fi'il salim. Yakni tidak ada hamzahnya dan tidak ada huruf yang double yang diidghamkan. Dia dikatakan salim. Contohnya kataba, menulis, alima mengetahui, aduma agung. Maka semuanya dikatakan fi'il salim. Kemudian yang B dari pembagian fi'il ditinjau dari bangunannya adalah fi'il mu'tal. Tadi saya katakan ya, mu'tal bermakna apa? Bermakna yang berpenyakit, ya. Fi'il yang berpenyakit maksudnya adalah fi'il yang di situ ada huruf illah, yaitu ada huruf alif, wawu dan ya. Baik. Sebagai contoh di sini adalah wathaba, melompat, soma artinya adalah puasa, roma artinya adalah melempar. Wathaba, kemudian soma dan roma di sini disebut fi'il mu'tal. Kenapa? Karena pada huruf aslinya ya terdapat huruf illah. Baik huruf tersebut di awal seperti wathaba, ya. Kemudian huruf ilahnya di tengah seperti soma. Kemudian huruf tersebut di akhir seperti roma. Ya, maka semuanya itu dikatakan fi'il mu'tal.
Nah, nanti ada istilahnya. Ketika huruf ilahnya di awal, nanti istilahnya apa? Ya. Kemudian ketika huruf ilahnya di tengah, nanti ada istilahnya tersendiri. Dan ketika huruf ilahnya di akhir, nanti pun ada istilahnya tersendiri. Yang penting setiap fiil yang di situ ada huruf ilah, yang dia adalah huruf asli, bukan huruf tambahan, maka dia disebut huruf atau disebut fiil mu'tal. Kalau enggak asli, maka tidak dikatakan fi'il mu'tal. Seperti apa? Qatala. Qatala fi'il asli. Ya, dan dia fi'il sahih. Ketika diikutkan wazan fa'ala, maka nanti ada apa? Ada alif. Jadi apa? Qatala. Qatala, itu ada alif. Apakah disebut fi'il mu'tal? Tidak. Kenapa? Karena alifnya bukan alif asli, melainkan alif tambahan. Baik. Kemudian fi'il mu'tal terbagi menjadi 5. Ya, terbagi menjadi 5. Sebagian ulama membagi menjadi 4, tapi di sini menjadi 5. Tapi enggak masalah, termasuk khilaf lafzi. Perbedaan yang intinya sama tapi berbeda lafadznya saja. Baik. Pertama, fi'il mu'tal ada yang dikatakan namanya misal. Baik. Misal secara bahasa itu adalah contoh. Ya, misal secara bahasa adalah contoh. Misal, ya. Nah, yang namanya contoh, di mana letaknya? Contoh namanya letaknya adalah di awal. Bermakna apa? Bermakna fiil yang dikatakan misal, maka huruf ilahnya di awal. Karena yang namanya misal itu di awal. Ya, seperti orang bikin rumah, ya. Kontraktor membuat rumah banyak. Kemudian di situ ada rumah contoh, maka otomatis rumah contoh tersebut di depan, nggak mungkin di belakang. Bermakna apa? Bermakna yang namanya contoh adalah di depan. Maksudnya ketika fiil dikatakan mu'tal misal, maksudnya adalah huruf ilahnya ada di depan. Ya, baik. Contohnya apa tadi? Seperti wasaba. Nah, wasaba dikatakan mu'tal, tapi kategori apa? Kategori misal. Kenapa? Huruf ilahnya di depan. Atau di sini wa'ada. Yaidu, berjanji, menjanjikan. Wadu'a yaudu'u, meletakkan. Ya Isa, ya Asu, artinya adalah putus asa. Di sini huruf ilahnya semua di depan. Sehingga di sini dikatakan fi'il apa? Fi'il mu'tal kategori misal. Baik. Kemudian yang kedua, mu'tal diistilahkan dengan apa namanya? Al-ajwaf, ya, ajwaf. Ajwaf secara bahasa itu artinya tengah. Ya, jauful lail artinya tengah malam. Sehingga kerongkongan kita dikatakan jauf. Karena dia ada di posisinya, dia ada lubang di tengah. Nah, sehingga dikatakan jauf. Al-ajwaf artinya adalah tengah atau paling tengah. Secara bahasa bermakna huruf ilatnya apa? Huruf ilatnya ada di tengah. Ya. Yang tadi dikatakan kalau misal definisinya fi'il mu'tal yang berhuruf ilat pada fa fi'il. Ya, fa'ala berarti di depan. Sekarang kalau ajwaf secara istilah dikatakan fi'il mu'tal yang berhuruf ilat pada ain fi'il, itu di tengah. Fa'ala, a di tengah. Disebut ajwaf. Seperti ada, ya'udu, kembali. Di sini ada huruf pertama ain, huruf kedua alif, huruf ketiga dal. Ya. Ketika di tengah-tengah ada huruf ilat, maka dia dikatakan mu'tal yang ajwaf. Ya, mu'tal yang bersifat apa? Ajwaf. Kemudian ba'a yabi'u. Ya, artinya adalah menjual. Ba'a, menjual. Ba'a di sini ada huruf ilat di tengah. Ba'a, ya. Ba'a dikatakan mu'tal yang ajwaf. Kenapa? Karena di tengahnya ada huruf illah, yaitu alif. Kemudian khofa yakhofu artinya takut. Khofa yakhofu disebut mu'tal ajwaf karena di tengahnya ada huruf illah. Baik. Kemudian yang ketiga ada istilahnya huruf mu'tal an-naqis. Al-mu'tal an-naqis. Naqis secara bahasa artinya kurang. Ya, naqis secara bahasa adalah kurang. Nah, yang namanya kurang adalah di belakang. Ya. Kalau kita contohkan, misalkan kita punya uang 10.000 misalkan. Kita hitung 1.000,
2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, kemudian kurang 1. Nah, kurang 1. Untuk genap 10.000 kurang 1. Nah, di mana kurangnya? Di akhir. Maksudnya apa? Maksudnya adalah huruf ilatnya itu adalah di akhir. Kenapa? Dikatakan nakis dia. Jadi nakis secara bahasa adalah kurang. Dan yang namanya kurang di belakang. Bermakna fi'il mu'tal nakis adalah fi'il yang huruf ilatnya ada di lam fi'ilnya. Fa'ala di akhir. Ya, dikatakan apa? Fi'il mu'tal yang nakis. Baik. Apa contohnya? Contohnya adalah da'a. Da'a artinya adalah menyeru, memanggil atau mengajak. Da'a yad'u. Di sini da'a akhirnya adalah huruf illah. Kemudian baka ya beki. Ya, akhirnya huruf illah. Da'a hurufnya alif. Baka apun alif juga. Kemudian rodiya berakhir dengan apa? Berakhir dengan ya. Kemudian yang misalkan contohnya wawu misalkan halwa atau torwa, ya. Baik. Setiap yang berakhir dengan huruf illah maka disebut fi'il mu'tal yang nakis. Baik. Kemudian bagian yang keempat ada istilah lafif. Lafif mafruq. Laffa yalifu atau laffa yalafu itu artinya adalah melipat. Maksudnya apa? Sesuatu yang dilipat berarti dua. Misalkan kitab ini. Ini kan dua bagian. Ketika saya lipat, berarti itu ada dua. Maksudnya apa? Huruf ilatnya itu dua. Huruf ilatnya adalah dua. Kemudian mafruq, apa artinya mafruq? Mafruq artinya yang dipisahkan. Yang terpisah. Bermakna huruf ilatnya itu lafif, itu ada dua. Kemudian mafruq terpisah. Maksudnya tidak digandingkan. Berarti apa? Huruf ilatnya ada di fa fi'il dan lam fi'ilnya. Itu dikatakan lafif mafruq. Contohnya waqo, menjaga. Waqo di sini ada wawu di awal. Kemudian di tengah-tengahnya ada qaf. Kemudian di akhirnya ada alif. Maka di sini dikatakan fi'il lafif mafruq. Karena huruf ilatnya dua, wawu sama alif, tetapi antara wawu sama alif ada penghalang. Bermakna tidak beriringan secara langsung. Dikatakan fi'il lafif mafruq. Kemudian wafa. Wafa bermakna menepati janji. Wafa di situ ada wawu, kemudian ada alif di akhir, tengah-tengahnya ada fa. Kemudian yang seterusnya contohnya adalah waliyayali. Waliyayali bermakna ya mengurusi, menjabat atau punya makna datang setelahnya, mengiringinya. Waliyayali. Waliyayali disebut lafif mafruq. Kenapa? Karena ada huruf ilat yang dua. Ya, wawu sama ya, tengah-tengahnya ada lam. Baik, kemudian yang kelima lafif makrun, yaitu lafif dua, hurufnya dua, huruf ilatnya dua, kemudian makrun adalah beriringan. Kalau tadi terpisah huruf ilatnya, sekarang huruf ilahnya beriringan. Contohnya adalah rawa. Rawa yarwi, rawa meriwayatkan. Rawa di sini ada dua huruf ilat yang beriringan, yaitu rawa, wawu sama alif. Kemudian qawiya yakwa. Qawiya ada dua huruf ilat yang bergandengan, yaitu wawu dengan ya, langsung tidak ada pemisah. Qawiya yakwa artinya adalah kuat. Kemudian nawayanwi, berniat ya atau niat. Di sini dikatakan lafif makrun. Kenapa? Karena di situ ada dua huruf ilat yang bergandengan. Baik. Insyaallah mungkin pada kesempatan kali ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita sambung pada kesempatan yang lainnya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.